Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Islami, sebuah channel yang mengulas tentang kisah-kisah Islam dan hal-hal yang menarik yang patut kita simak seputar agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat bagaimana bahayanya minum khamar, bahaya namimah, dan bahayanya sifat dengki. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang menarik kita simak, yaitu kisah hilangnya iman daripada murid seorang guru sufi yang bernama Fudail bin Iyad. Dikisahkan ataupun diceritakan dalam kitab Sirajut Talibin bahwa seorang murid daripada Fudail bin Iyad sedang menghadapi kematian. Maka kala itu sang guru yang bernama Fudail bin Iyad pun datang ke tempat sang murid. Kemudian Fudail bin Iyad pun duduk di sisi kepala sang murid, wa qara'a surat Yasin, dan kemudian beliau membaca surat Yasin. Alangkah terkejutnya beliau, murid beliau yang sedang mengalami sakit sakratul maut itu berkata, "Ya Ustaz, la taqra' haza." Wahai guru, janganlah engkau membacakan ini. Fasakata, summa laqanahu faqala lahu qul. Maka dengan perkataan tersebut, sang guru yang bernama Fudail bin Iyad pun terdiam. Kemudian beliau mentalkinkan, mengajarkan muridnya untuk menghadapi kematian. Beliau mengatakan, katakan olehmu, la ilaha illallah. Faqala, kemudian sang murid pun berkata, la aqulu laha li'anni minha bari. Aku tidak akan mengatakan itu karena aku sudah terlepas daripadanya. Wa mata ala zalika. Dan murid tersebut mati dalam keadaan terlepas daripada iman ataupun tidak ada iman di dadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian Fudail bin Iyad pun pulang ke rumahnya. Dan beliau di sana menangis selama 40 hari. Lam yakhruj min baiti. Beliau menangis selama 40 hari dan tidak keluar-keluar dari rumahnya. Summa ra'ahu fin naum wa huwa yushabu ila jahannam. Pada suatu ketika, Fudail bin Iyad pun bermimpi bertemu dengan muridnya yang mati tadi. Ia melihat bahwa murid tersebut sedang dihalau ataupun ditarik atau diseret ke dalam neraka jahanam. Maka Fudail pun bertanya kepadanya, bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifah minka? Bagaimana cara, dengan apa Allah mencabut ma'rifah yang ada dalam dirimu? Wa kunta a'lama talamizati. Padahal engkau adalah muridku yang paling alim. Faqala, maka dalam mimpi itu muridnya berkata, Allah mencabut ma'rifah dalam dadaku dengan 3 macam. Yang pertama adalah dengan namimah. Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu lak. Aku mengatakan kepada sahabat-sahabatku kebalikan daripada apa yang aku katakan bagimu. Artinya adalah murid ini mengadu domba antara teman-temannya dengan gurunya. Dia mengatakan kepada teman-temannya sesuatu yang tidak sama seperti yang ia katakan kepada gurunya. Dia katakan kepada gurunya begini dan kemudian dia katakan kepada teman-temannya begitu. Sehingga terjadilah kesalahpahaman ataupun terjadilah persengketaan antara orang lain dengan orang lain. Tersebab karena dia. Yang kedua adalah dengan dengki. Dengki ternyata telah menyebabkan murid ini celaka ketika sakratul maut. Ia mengatakan bahwa ia menghasut ataupun mendengki teman-temannya. Makna dengki itu adalah kita bercita-cita agar nikmat yang diperdapatkan oleh orang lain itu hilang. Itu artinya dengki. Dengan kata lain, dengki itu adalah kita tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat. Sehingga kita bercita-cita agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu dihilangkan ataupun binasa. Yang ketiga adalah ia mengatakan murid tersebut mengalami sakit. Sehingga dia pada suatu hari datang kepada tabib ataupun kepada dokter. Maka ia meminta obat untuk menyembuhkan sakitnya. Kemudian sang tabib itu mengatakan, "Tasrabu fi kulli sanah qadhan min khamrin." Untuk kesembuhan kamu harus minum tiap-tiap tahun itu 1 mangkok khamar. Fa illam taf'al tabqa bikal illah. Jika kamu tidak minum khamar 1 mangkok setiap tahunnya ataupun 1 guci setiap tahunnya, maka penyakit kamu tidak akan sembuh. Fa kuntu ashrabuhu. Maka kemudian murid ini pun mematuhi apa yang dikatakan tabib itu. Maka dia minum arak setiap tahunnya. Na'udzubillah,
Summa na'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang demikian. Itulah sebabnya sehingga murid Fudail bin Iyad tersebut dicabut oleh Allah ma'rifah dalam dadanya. Sehingga ia ketika sakratul maut, ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, diajarkan oleh gurunya Fudail bin Iyad untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mengucapkannya. Seolah-olah lidahnya terkunci ketika dia ingin mengatakan kalimah la ilaha illallah. Demikian juga ketika Fudail bin Iyad ataupun sang guru membacakan Yasin untuk kemudahan dalam sakratul mautnya, dan ternyata dia pun mengatakan ataupun menolak dan tidak mengizinkan kepada gurunya untuk membacakan surah Yasin di sisinya. Demikianlah akhir daripada kehidupan sang murid yang sebenarnya adalah seorang murid yang sangat alim, seorang murid yang cukup pandai dan cukup ahli dalam beribadah. Namun karena ia telah melakukan beberapa faktor tadi, yaitu namimah, mengumpat, menggunjing, dan kemudian dengki, dan selanjutnya yang ketiga adalah minum khamar. Minum khamar demi berobat, maka Allah cabut imannya di dada. Coba kita bayangkan, apalagi jika minum khamar tersebut bukan untuk berobat tetapi untuk bersenang-senang. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih marah lagi. Karena punca daripada maksiat-maksiat yang besar itu adalah minum khamar. Sebagaimana yang ada dalam kisah Syekh Barsisa. Beliau minum khamar, kemudian akhirnya beliau berzina, dan akhirnya beliau membunuh suami daripada perempuan yang dizinai tersebut. Oleh karena itu maka takutlah kita kepada su'ul khatimah. Segianya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu berikan hidayah kepada kita. Allah tanamkan taufik dalam diri kita sehingga kita mampu taat kepada Allah, mampu menjauhkan maksiat kepada. Dan yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang indah. Semoga kisah murid Fudail bin Iyad ini bisa menjadi iktibar, bisa menjadi nasihat dalam kehidupan kita. Dan akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.